Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran yang ke-6. Dalam video ini juga kita akan membahas materi himpunan. Kita akan mempelajari tentang macam-macam himpunan dan mengenal diagram Venn. Kita langsung dengan pembahasan mengenai macam-macam himpunan. Terdapat 3 macam himpunan yang akan kita pelajari. Yang pertama, himpunan semesta, kedua, himpunan bagian, dan yang ketiga, himpunan kosong. Kita mulai dengan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan. Himpunan semesta juga disebut sebagai himpunan universal dan disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf S atau huruf U. Tetapi pada umumnya kita lebih sering menggunakan huruf S untuk himpunan semesta. Kita akan coba lebih memahami melalui contoh soal berikut. Terdapat himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, dan 7. Himpunan A dapat dimisalkan dengan himpunan semesta yang kemungkinannya sebagai berikut. Pertama, himpunan S, yaitu himpunan bilangan bulat. Karena 1, 3, 5, dan 7 merupakan bagian dari bilangan bulat. Kedua, himpunan S yaitu himpunan bilangan asli. Karena keempat angka tersebut merupakan bagian dari bilangan asli. Ketiga, himpunan S yaitu himpunan bilangan cacah. Alasannya juga karena keempat angka tersebut termasuk bagian dari bilangan cacah. Terdapat banyak kemungkinan untuk menentukan himpunan semesta dari suatu himpunan. Kita bisa memilih salah satu dengan syarat semua anggota termasuk ke dalam himpunan bagian dari himpunan semesta tersebut. Jenis himpunan yang kedua yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang tersusun dari anggota suatu himpunan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pernyataan berikut. Himpunan A adalah bagian dari himpunan B, jika dan hanya jika setiap anggota merupakan anggota dari B. Maka, himpunan tersebut ditulis dengan A, himpunan bagian B. Mari kita bahas pada contoh soal berikut. Terdapat himpunan A, B, dan C. Mari kita tentukan masing-masing himpunan bagian atau bukan himpunan bagiannya. C, himpunan bagian dari B. Karena semua himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur merupakan bagian dari himpunan hewan berkaki 4. Kemudian, C, himpunan bagian dari A. Karena semua himpunan hewan berkaki 4 bertelur merupakan bagian dari himpunan hewan. Kemudian B, himpunan bagian dari A, karena semua himpunan hewan berkaki 4 merupakan bagian dari himpunan hewan. Dan terdapat pernyataan A bukan himpunan bagian B, A bukan himpunan bagian dari C, dan B bukan himpunan bagian C. Selanjutnya, jenis himpunan yang ketiga, yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, dilambangkan dengan tanda kurung kurawal kosong atau angka 0 yang dicoret. Kita bahas lebih lanjut dengan contoh soal. Di sini kita memiliki 3 contoh dan akan dibahas satu persatu. Pertama, himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan bilangan asli antara 3 dan 4. Tentukan anggota himpunan A. Adakah bilangan asli di antara 3 dan 4? Tidak ada ya, kalaupun ada, pasti bilangan tersebut merupakan bilangan desimal atau pecahan. Jadi jawabannya cukup A adalah himpunan kosong. Kedua, jika B adalah himpunan yang nama-nama hari dimulai dengan huruf B, nyatakanlah dalam notasi himpunan. Mulai dari Senin sampai Minggu, adakah nama hari berawalan huruf B? Tidak ada ya, maka jawabannya himpunan B tidak memiliki anggota. Yang ketiga yaitu himpunan C adalah kumpulan dari bilangan cacah antara 2 dan 3. Tentukan anggota himpunan C. Sama seperti contoh yang pertama, tidak ada bilangan cacah antara 2 dan 3, kecuali desimal dan pecahan. Jadi himpunan C juga tidak memiliki anggota. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang diagram Venn. Diagram Venn dinyatakan dalam bentuk gambar untuk mewakili himpunan. Diagram Venn pertama kali diperkenalkan oleh pakar matematika yang berasal dari Inggris yang bernama John Venn. Dalam membuat diagram Venn ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang atau persegi, sedangkan anggota-anggotanya digambarkan dengan noktah atau titik. Kemudian, setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang terakhir, jika suatu himpunan anggotanya terlalu banyak atau tak terhingga, maka noktahnya tidak perlu digambarkan. Demikian untuk pembahasan kali ini dan akan dilanjutkan dengan video yang masih membahas materi pada himpunan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.